Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ravina. My NPM is 2341118. I'm from class management 23B. Now in this video I will presentation about layout strategy. So let's start the presentation. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi tata ruang atau layout strategy dalam manajemen operasi. Nah, topik ini penting karena tata letak mempengaruhi efisiensi kerja, biaya operasional, aliran proses, hingga kepuasan pelanggan. Singkatnya itu, layout yang baik membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya. Nah, yang pertama itu ada apa itu strategi tata ruang. Nah, strategi tata ruang adalah proses mengatur fasilitas fisik seperti mesin, peralatan, rak penyimpanan, dan area kerja agar aliran kerja menjadi optimal. Tujuannya adalah meminimalkan perpindahan bahan, memaksimalkan pemanfaatan ruang, meningkatkan keselamatan kerja, dan mendukung produktivitas. Dalam konteks manajemen operasi, layout tidak hanya tentang estetika ruang, tetapi tentang bagaimana mengatur ruang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses produksi atau layanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada tujuan utama strategi tata ruang. Ada beberapa tujuan utama penataan layout, yaitu yang pertama ada mengurangi biaya perpindahan material karena pergerakan material yang terlalu jauh menambah waktu dan biaya. Lalu yang kedua ada meningkatkan kelancaran proses. Produk atau pelanggan dapat mengalir tanpa hambatan. Yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan ruang. Ruang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu, yang keempat ada meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Layout yang baik mencegah kecelakaan dan membuat karyawan bekerja lebih nyaman. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Aliran kerja yang baik berdampak langsung pada produktivitas. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada jenis-jenis tata ruang dalam manajemen operasi. Nah, bagian ini adalah inti dari presentasi kali ini. Yang pertama itu ada layout berbasis produk atau product layout. Nah, cocok untuk produksi massal dan proses yang berulang. Misalnya pabrik makanan, otomotif, dan elektronik. Mesin atau stasiun kerja diatur sesuai alur produksi dari awal hingga akhir. Nah, kelebihannya itu cepat, efisien, waktu produksinya singkat. Untuk kekurangannya itu kurang fleksibel terhadap perubahan produk. Selanjutnya yang kedua yaitu ada layout berbasis proses atau proses layout. Nah, ini digunakan di perusahaan dengan produk beragam dan volume kecil. Contohnya rumah sakit, bengkel, atau universitas. Mesin dengan fungsi yang sama dikelompokkan dalam satu area. Kelebihannya itu sangat fleksibel, namun kekurangannya alur kerja lebih panjang, biaya perpindahannya tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada layout berbasis posisi tetap atau fixed position layout. Nah, produk tidak dipindahkan, melainkan tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang datang ke lokasi. Contohnya itu proyek konstruksi, pesawat, kapal, gedung besar. Nah, kelebihannya cocok untuk produk besar dan kompleks, namun kekurangannya koordinasinya sulit, pergerakan pekerjanya banyak. Lalu yang keempat ada layout berbasis sel atau cellular layout. Nah, sistem ini mengelompokkan mesin menjadi beberapa sel yang menangani produk serupa. Cocok untuk produksi batch dengan variasi sedang. Nah, kelebihannya efisien, fleksibel, mengurangi waktu perpindahan. Namun kekurangannya membutuhkan perencanaan awal yang detail. Lalu yang kelima ada layout retail atau tata ruang toko, retail layout. Nah, fokus pada menata ruang agar pelanggan mudah menemukan barang dan terdorong untuk membeli. Contohnya itu supermarket, minimarket, toko pakaian. Nah, kelebihannya meningkatkan pengalaman pelanggan, namun kekurangannya perlu analisis perilaku pelanggan. Lalu yang keenam ada layout warehouse atau gudang. Tujuannya memaksimalkan kapasitas penyimpanan dan mempercepat proses pengambilan barang atau order picking. Digunakan pada gudang logistik, e-commerce, dan distributor. Lalu yang kelima ada faktor-faktor yang dipertimbangkan.
Nah, saat merancang layout, beberapa hal perlu diperhatikan, seperti volume dan variasi produk. Nah, selanjutnya ada alur proses produksi, ruang fisik yang tersedia, keselamatan ergonomik, perkembangan teknologi, biaya instalasi dan pemeliharaan, kebutuhan fleksibilitas di masa depan. Semua faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan jenis layout yang paling sesuai. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulannya, strategi tata ruang adalah bagian penting dalam manajemen operasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperlancar alur kerja. Dengan memilih jenis layout yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam desainnya, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan layanan yang lebih baik. Okay, that's all for my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.